Satu hal kami rindu Tuhan adalah berdiam di dalam rumah-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada sibuk hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Shalom, selamat pagi, selamat datang ke ibadah online dan selamat beribadah kepada Anda semua yang ada bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online, baik yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada pada saat ini, semada Anda mengikuti saluran YouTube ataupun Facebook. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama bagi memuliakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu Dan berserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai Malik, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Kami mau menyembah, kami mau memuji. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam doa dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan namamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam
hanya ku memujimu. Selamat pagi kepada semua jemaah Juru Selamat Kudus kita dan semua kawan-kawan yang ikut ibadah atas talian ini pada pagi ini. Saya ingin ucapkan selamat hari Minggu dan semoga doa Tuhan dah terus melindungi dan juga melindungi kita semua. Dan pagi ini saya ingin mendorong kepada kita semua terus doakan untuk situasi pandemik di Labuan, terutamanya bagi mereka yang sedang mengalami jangkitan ataupun di hospital mari kita bersama-sama mengingati mereka dalam doa supaya karunia Tuhan, penyembuhan Tuhan akan berserta dengan mereka supaya mereka juga akan mengalami penyembuhan. Terus berdoa untuk program vaksinasi di Labuan. Beberapa hari yang lalu kita terima berita yang baik dari kerajaan. Mereka ingin mempercepatkan vaksinasi di Labuan, di mana dalam 2 minggu ini saja harapan untuk mencapai kelompok immunity kelompok. Okay. Jadi mari kita berdoa untuk semua pusat-pusat vaksinasi supaya dalam pusat ini akan memberi vaksinasi, memberi vaksin, bukannya mencetuskan satu lagi kelompok COVID. Okey, jadi mari kita berdoa semoga Tuhan menjaga, melindungi semua para barisan hadapan ini yang menyumbang hidup mereka ataupun perkhidmatan mereka untuk semua rakyat, semua Labuan, orang Labuan di sini. Okey, nah minggu ini ialah minggu dipanggil ataupun dikhususkan untuk mengutip satu persembahan untuk Sabah Council of Churches, SCC lah. Okay. Sabah Council of Churches ini ialah satu komiti lah, boleh katakan komiti yang menjadi satu suara kepada kerajaan. Jadi ada apa-apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kristian di Sabah. Inilah satu komiti yang akan membawa isi hati atau bersuara kepada kerajaan supaya kerajaan juga akan mengambil perhatian terhadap perkara yang berkaitan dengan orang Kristian di Sabah. Nah, saya tahu sekarang kami di Labuan. Okay, kami bukan di Sabah. Tapi apapun, Anglican Diocese Sabah juga merangkumi kawasan Labuan di sini. Jadi segala isu Kristian, masalah isu-isu berkaitan dengan Christianity ini, Diocese Sabah, Diocese Sabah juga akan menyuarakan suara kami. Jadi mari kita dengan rela hati untuk memberi persembahan ini kepada komiti ini. Okay. Selain itu, saya juga ingin mendorong kepada kita semua jemaah, terutamanya jemaah Juru Selamat Kudus kita, supaya terus dalam setia dalam pemberian persembahan kami dan juga persepuluhan kami. Saya percaya dalam musim ini memang sangat susah, tapi Tuhan terus setia dalam hidup kami dan juga mencukupi semua keperluan yang kami perlukan. Jadi mari kita ingat dengan kesyukuran dan mari kita memberi kepada tabung ataupun dalam persembahan kami melalui atas talian. Sila rujuk kepada Facebook ataupun selepas kepada ini juga akan terpapar akaun gereja.
Okey. Dan jadi sekarang mari kita sediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani 5 ayat 11 hingga Ibrani 6 ayat 6. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga 30. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambai Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku tidak memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merabut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merabut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi semua. Hari ini kami akan balik dalam siri Ibrani. Dan kalau kita perhatikan, saya ada
saya mula dengan Ibrani pasal 5:11. Yang pertama itu kami akan balik kepada bagian ini dalam minggu yang seterusnya lah. Tapi bagian ini Ibrani 11 sampai 6. Pasal 6 ini sebenarnya ialah satu, boleh katakan satu individu lah, satu petikan individu ini. Tapi dalam petikan individu ini juga adalah satu siri, siri berkenaan dengan satu amaran. Okay. Jadi dalam bab yang sebelum ini, fasa yang kedua ataupun ketiga, ada satu petikan yang berkenaan dengan amaran, kan? Dan satu siri ini sebenarnya satu siri, dan selepas ini juga ada sekurang-kurangnya dua lagi yang berkenaan dengan amaran ataupun satu dorongan yang satu seperti ini ya, satu individu begitu. Jadi kalau kita melihat dalam buku Ibrani ini dari permulaan sampai ke akhir, sebenarnya kami ada satu siri yang berkenaan dengan amaran ini. Amaran ialah apa? Amaran ini ialah berkenaan dengan hati yang keras, hati yang tidak percaya. Jadi bila kita masuk ke pasal 5 ayat 11 ini, ialah satu lagi amaran dengan satu cabaran. Saya boleh mau katakan satu cabaran lah, di mana cabaran penulis Ibrani ini mau mencabar supaya hidup kami akan masuk ataupun ada satu kematangan. Hari demi hari kita hidup ataupun bertumbuh, kita dalam kehidupan rohani juga harus ada satu kematangan. Nah, kematangan ini ialah satu isu di mana ia tidak ada kaitan dengan usia ataupun umur. Dia bermaksud satu orang yang umur 50 tahun ataupun 70 tahun lebih matang daripada seorang yang lebih muda. Kematangan ini sangat unik. Kematangan ini bukan berdasarkan kepada umur, tetapi berdasarkan kepada usaha, keinginan sendiri pada seseorang untuk mencapai kematangan. Jadi dalam petikan ini adalah satu cabaran dari penulis Ibrani untuk mencabar kita, kamu dan saya, sebagai seorang percaya dalam Yesus ini, supaya kita jangan kita berhenti sebagai seorang pemuda ataupun masih lebih teruk lagi lah, masih dalam tahap bayi yang pada umur. Jadi ini adalah satu cabaran untuk kita maju, untuk mencapai kematangan. Jadi itu dengan itu saya tajuk pada khotbah ini ialah susu, daging dan kematangan dalam bahasa English, sebab mainan dan perkataan dah. Milk, meat and maturity. Jadi dalam BM ialah berkenaan susu lah. Itu ialah tahap pertama, daging dan kematangan. Jadi ini ialah satu cabaran bila kita baca dalam ayat yang pasal 5 ayat 11 ini. Dia penulis ini mencabar kita supaya kita beralih dari susu, dari peringkat susu ini kita harus beralih. Dalam ayat yang ke-11 ini, 11 sampai ke 13 ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, kerana kamu lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Sini ada satu masalah. Masalah seseorang yang ingin dengar, yang ingin untuk belajar. Ayat yang ke-11 ini, lamban dalam hal mendengarkan. Dia ada satu keinginan untuk belajar. Dia ada satu keinginan untuk dengar.
itu ialah satu kekerasan hati. Itu sebabnya kita masih berada dalam tahap anak kecil. Sebenarnya dalam petikan ini penulis Ibrani ini mau mencabar orang Ibrani ini yang percaya kepada Yesus. Pada tahap itu mereka seharusnya sudah jadi pengajar ataupun guru. Kalau kita melihat dalam konteks sarung, kalau kita coba mengenal pasti berapa lama orang Ibrani ini sudah mengenal Tuhan Yesus, berapa lama sudah mereka menerima Tuhan Yesus. Jadi kalau kita buat kiraan secara kasar kiraan, Yesus diangkat ke surga umur 33 lebih kurang. Okay? Dan Ibrani ini ditulis selewat-lewatnya pada tahun 70 ataupun sebelumnya. Jadi antara dalam period itu apa sudah jangka masa ini lebih kurang 30 tahun lah. Okay? Jadi berapa lama orang Ibrani ini sudah mengenal Tuhan Yesus? Kalau orang Ibrani ini mula menerima Tuhan Yesus selepas Tuhan Yesus diangkat, yaitu bermula dari tahun 33. Jadi kalau kita kira secara kasar, bila surat ini ditulis menuju ataupun mencabar orang Ibrani ini sekurang-kurangnya mereka sudah mengenal Tuhan Yesus sekurang-kurangnya sudah 10 tahun. Sekurang-kurangnya. Ataupun 15 tahun. Okay. Dan cabaran ini ialah di sini. Di sini katakan, sudah kamu 10 tahun, 15 tahun sudah percaya dalam Tuhan Yesus. Sedangkan hari ini sepatutnya pasal ayat yang ke-12 ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus lebih kepada 10 tahun, lebih dari 15 tahun, seharusnya orang sebegini sudah menjadi pengajar, sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi pengkhotbah, sudah menjadi pastor, boleh katakan, yang menjaga, yang membimbing orang percaya yang baru. Jadi satu pertanyaan yang kita harus fikirkan hari ini, kamu dan saya hari ini, kamu tanya, berapa lama kamu sudah mengenal Tuhan Yesus? Kamu boleh pandang kiri kanan kalau ada orang lah. Kalau misis kamu ada di sana, ataupun suamimu ada di sana, tanya, berapa lama kamu sudah mengenal Tuhan Yesus? Ataupun kamu tanya sendiri, berapa lama kamu sudah mengenal Tuhan Yesus? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Kalau sudah mengenal Tuhan Yesus lebih daripada 10 tahun, saya ingin katakan, pasal ini, ayat ini, dalam hidupmu, dari sudut tinjauan waktu, sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pemimpin. Kamu harus menjadi pemimpin kelompok sel. Kamu harus menjadi pemimpin doa. Pemimpin dalam kongsikan firman Tuhan. Tapi masalahnya ialah kebiasaan hati kami keras. Hati kami tidak ingin dengar. Hati kami tidak mau belajar. Itu sebabnya kami masih berada dalam peringkat bayi, anak kecil. Yang kehidupan kerohanian kami masih dalam peringkat awal. Jadi ini ialah satu cabaran untuk kita semua hari ini.
untuk beralih dari susu menuju untuk inginkan makanan keras ataupun makanan daging ini, supaya kehidupan kami akan menuju ke matangan. Jadi ada satu cabaran ini, ada satu expectation, Pak, ada satu expectation, jangkaan sebagai seorang percaya dalam Tuhan Yesus, kita dijangka, kita dijangka untuk menjadi seorang pemimpin pada hari kemudian, bukan selalunya berada dalam peringkat anak kecil ataupun bayi ini. Jadi selagi kami berada dalam anak yang kecil ini, kami tidak akan menerima ataupun mengalami apa-apa penembusan yang baru. Kami tidak akan menerima apa-apa penembusan yang istimewa ataupun yang di luar jangkaan dalam hidup, sebab kami masih berada dalam peringkat anak kecil. Jadi saya ingin dorongkan kepada kita semua untuk adakan keinginan hidup supaya ada penembusan besar terjadi dalam hidup. Bagaimana harus ia terjadi? Bila kita melangkah ke depan, bila kita beralih dari susu, melangkah ke depan untuk menerima makanan daging ini, supaya iman kami akan dikuatkan, dan di sana kita juga akan memperoleh penembusan yang baru dari seorang anak kecil menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin tua, menjadi seorang pengkhotbah. Itu penembusan yang baru. Jadi mari kita beralih, berpindah ke daging. Ayat ke-14 di sini katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai apa nih? Pancian derah yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang ini pancian derah. Discernment, apa itu discernment? Membeda lah, yang boleh membeda, ataupun karunia untuk membeda. Nah, ini kita harus mengenal dahulu. Makanan keras ini, untuk berpindah ke makanan yang keras ini, ia melibatkan usaha. Kalau saya tanyakan, makan daging ataupun minum susu, mana satu yang lebih senang? Pasti minum susu lebih senang, sebab minum saja. Tapi kalau kita makan daging, kita harus mengunyah. Pastikan tidak ada tulang, tidak ada yang keras. Jadi bila kita makan yang keras ini, perlukan usaha. Jadi ayat ini katakan kita harus adakan usaha dalam latihan untuk mencapai kematangan. Ini adalah satu keinginan untuk mencapai kematangan. Tanpa usaha, tidak ada satu akan yang terjadi. Karunia Tuhan akan jadikannya, tapi usaha kita, keinginan untuk berlangkah ke depan. Jadi pada musim ini, terutamanya dalam musim pandemik ini memberi satu peluang keemasan. Sebab yang sebelum ini kita selalu ada satu keinginan ataupun satu kekecewaan lah kadang-kadang bila kita terdengar, pengkhotbah ini dari mana sangat
sangat baik. Dia sangat berkarunia dalam bidang doa ke, bidang ajaran ke. Selalu kita inginkan pengkhotbah ataupun yang sangat berkarunia ini. Tapi selalu mereka datang hanya ke tempat yang ataupun kota yang besar. Mungkin hanya di Kuala Lumpur ke, Selangor ke, KK ke. Tapi bila kata Labuan, sudah terpandang lalu. Dia pernah sampai ke kota ataupun bandar ataupun kampung Labuan. Jadi kami ada satu keinginan yang sebelum ini, kita terlepas peluang siapa-siapa yang pernah datang di KK ke, di Kuala Lumpur ke, di mana-mana. Tapi hari ini sudah lain. Terutama yang musim pandemik ini, semua ada banyak ajaran yang telah dipaparkan di atas talian. Banyak kursus yang telah disediakan secara atas talian dan di mana saja kita boleh ikut. Tapi saya ingin beri satu dorongan, jangan sebarangan ikut apa-apa ajaran yang diajarkan lah. Jangan ikut apa-apa sebarangan khusus yang telah diiklankan lah. Kita harus mengenal dulu siapa yang pengajar ini, siapa pengkhotbah ini. Adakah ajaran mereka itu benar dari sudut pandangan ataupun sudut ajaran Alkitab. Jadi kalau kita tidak berapa kenal pengajar ataupun pengkhotbah, saya harap kita tanya pastor, tanya padri, supaya kita boleh menolong ataupun membimbing mana satu khusus yang sangat baik untuk kita usahakan, untuk kita melengkapi iman kami. Ada satu yang kita boleh sharekan kepadamu, ialah Institut Latihan Anglican. Bukan. Institut Latihan Anglican kah? Okay. ATI lah. Okay. Dan sekarang mereka kebanyakan beralih kepada atas talian khusus mereka. Jadi kita boleh melihatlah dalam Facebook mereka. Boleh tanyalah. Doni kami, dia juga keluar dari institusi ini. Jadi sepanjang tahun kami ada khusus-khusus yang telah disediakan. Kita boleh mengikut khusus-khusus ini untuk memperlengkapkan hidup kami, memperlengkapkan asas kepercayaan kami, supaya kita beralih dari susu berpindah ke daging. Ini ialah untuk kita memperlengkapkan atau menguatkan asas kepercayaan kami. Nah, bila kita baca ayat yang pasal ke-6 ayat 1 ini, ayat ini seakan-akan ataupun seoleh-olehnya menyuruh kami untuk mengetepikan asas-asas, meninggalkan ajaran-ajaran asas dalam iman. Biar saya bacakan ini ayat yang pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita mengeletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran-ajaran tentang berbagai pembaptisan, penubangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang kita akan berbuat jika Allah mengizinkannya. Nah, di sini seolah-olahnya seperti akan penulis Ibrani ini, dia menyuruh kami untuk meninggalkan ajaran-ajaran asas ini. Nah, kita harus mengenal lebih mendalam dulu lah. Bukan ajaran
kita meninggalkan ajaran-ajaran asas ini. Seperti saya katakan, beralih dari susu, adakah kita harus tinggalkan susu ataupun campakkan susu dari hidup kami dan tidak perlu lagi minum susu lagi? Kalau secara manusia lah dalam badan, awal anak masih kecil minum susu, tapi kita juga mengenal semakin tua semakin juga kita harus minum susu juga. Mengapa? Supaya kita cukup kalsium untuk menjadi badan yang kuat. Ajaran asas dalam Kristen juga sangat penting. Bukan untuk kita mengetepikan. Biar saya bagi satu contoh. Kalau asas kamu kuat, seperti kalau saya tanya satu soalan, 1 campur 1, bukan campur, 1 tambah 1, itu apa jawabannya? Soalnya matematik, 1 tambah 1 jadi berapa? Ini tidak ada trik lah, tidak ada main-mainnya. Apa jawabannya? Kamu boleh tanya anak kecil. Kalau kamu ada anak, 1 tambah 1 berapa? Saya harap kita dengan keyakinan penuh dan katakan 1 tambah 1 ialah 2. Bukan 11, bukan 1, bukan 3, tapi 2. Nah, ini ialah kebenaran. 1 tambah 1 ialah 2. Ini ialah kebenaran. Kalau kamu sudah ada kebenaran yang kuat, karena kepercayaan yang kuat sudah, kamu sudah tahu asas ini memang 1 tambah 1 ialah 2. Kamu sudah ada keyakinan dan penuh ini. Tidak perlu lagi kamu perlukan seseorang ataupun kamu tidak perlu saya datang kepadamu dengan 2 apple dan jelaskan kepada kamu, ini 1 apple tambah 1 apple jadi berapa apple yang ada. Jadi dia perlu ajaran asas-asas ini untuk kamu mengenal pasti kebenaran ini sudah, sebab kamu sudah tahu. Jadi seperti dalam iman juga, bila iman kami sudah kuat, kita sudah mengenal bahwa Yesus itu benar. Yesus itu Allah. Allah itu benar. Allah itu hidup. Jadi tidak perlu sudah saya datang kepadamu dan menjelaskan hal Yohanes 3:16. Dia perlu saya jelaskan lagi Yesus bagaimana dia dilahirkan di dunia. Dia perlu lagi semua ini ajaran-ajaran asas, dia perlu lagi untuk menolong kamu ada satu keyakinan. Dia perlu sudah, sebab apa? Sebab asas kamu sudah kuat bahwa Yesus itu benar. Dan ini sangat penting. Bila kita mencapai makan daging ini akan melindungi kami daripada ombak-ombak dalam hidup. Sebab kalau satu hari nanti, misalnya satu hari nanti aman damai diambil dari hidupmu, damai sejahtera diambil darimu, kesehatan diambil darimu, dan kesukaran timbah dalam hidupmu. Adakah ini akan menjejaskan kepercayaan asasmu? Adakah ini akan mempengaruhi kepercayaanmu? Yesus itu Allah. Adakah semua ini akan menggoncangkan imanmu? Dengan ada kepercayaan yang kuat, yakin ini akan melindungi.
melindungi iman kami. Bukan kita meninggalkan asas-asas ini. Asas-asas semua ini sangat penting. Tapi kita tidak perlu itu lagi untuk meyakinkan kepercayaan. Jadi mari kita beralih. Mari kita melangkah lagi untuk mencapai kematangan. Bagi sesiapa yang mencapai kematangan ini, segala ombak-ombak ini, segala masalah ini tidak akan menggoncangkan imanmu. Itu kematangan. Jadi sebabnya, bila kita masuk dalam ayat yang seterusnya, tiada satu pun yang dapat menggoncangkan iman. Tapi bila kita baca ayat yang keempat di sini, ini seakan ataupun seperti ada satu percangkahan ini. Kalau kita baca ayat yang keempat, di sini katakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecam karunia syurgawi, yang pernah mendapat bahagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka lagi demikian. Namun yang murtad lagi, dia mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalib lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Apa maksud ayat ini ialah, di sini katakan, tidak mungkin satu orang yang pernah mengalami hadirat Tuhan, syurga, hadirat Tuhan, ataupun karunia Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus, yang murtad bukan sekiranya murtad, yang murtad bermaksud bagi mereka yang pernah percaya Tuhan Yesus, mereka ada kemungkinannya mereka akan murtad. Murtad itu meninggalkan kepercayaan ataupun menafi Yesus, Kumpulan ini dia dapat dibawa balik dalam pengampunan ataupun pertobatan. Yang mungkin. Jadi dalam ayat di sini memberi satu gambaran seakan-akannya kalau seseorang yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus, menerima karunia Tuhan Yesus, menerima kekuasaan ataupun kehidupan yang kekal ini, boleh menafi Yesus. Ada kemungkinan ini akan terjadi. Dan bila ini terjadi, kumpulan ini tidak dapat diselamatkan lagi. Pada asasnya, inilah firman ini yang dikatakan di sini. Nah, bila kita mengenal firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita harus mengenal dulu bahwa firman Tuhan ini, kebenaran Tuhan tidak akan bercangka antara satu sama lain. Tidak akan bercangka. Itu ialah firman Tuhan. Okay? Firman Tuhan itu benar dan tidak akan bercangka antara satu sama lain. Jadi bila kita baca dalam firman Tuhan yang lain, ataupun petikan yang lain, buku yang lain, ada juga petikan seperti ajaran Tuhan Yesus sendiri, katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 ke 29. Di sini bacakan Yesus, ajaran Yesus sendiri, katakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan ajaran
dari Tuhan Yesus ini katakan, bila seseorang menerima kehidupan kekal, Yesus yang memberi kehidupan kekal ini, orang ini tidak akan direbut, tidak akan dibinasakan, tidak akan direbut oleh Satan dan pasti akan diselamatkan di dalam tangan Tuhan selama-lamanya. Nah, itu ialah ajaran Tuhan Yesus. Nah, bila kita balik kepada ajaran Ibrani ini, bila kita baca, ini macam berjangka. Yesus katakan tidak akan binasa, tapi Ibrani di sini katakan, walaupun seseorang telah pernah menerima karunia Tuhan, juga akan binasa. Lebih teruk lagi, tidak dapat kembali lagi. Jadi seakan berjangka di sini. Jadi supaya kita harus mengenal lebih mendalam lagi, mencapai kemenangan, kita harus mengenal firman Tuhan lebih mendalam lagi. Nah, bila kita baca firman Allah, firman Tuhan, terutamanya dalam Ibrani, kita harus membaca dari sudut pandangan Ibrani lah, ataupun penulis Ibrani ini. Selepas kita dalam pertengahan bab ini ya, pasal ke-6, sebelum dan selepas ini, penulis Ibrani ini banyak menggunakan cerita-cerita, peristiwa-peristiwa dari Perjanjian Lama. Jadi bila dia mengatakan orang yang pernah menerima kekuasaan Tuhan juga akan binasa ini. Bila kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam Perjanjian Lama ini, dan kita boleh mengaitkan satu peristiwa di mana dia boleh menggambarkan apa maksud Ibrani pasal 6 ayat 4 ke 6 di sini. Sebab selalu dia gunakan peristiwa Perjanjian Lama, dan salah satunya dengan jelas sekali ialah bila orang Israel keluar dari Mesir, diselamatkan keluar dari Mesir, dan mereka di padang gurun ini. Bila kita tanya, siapa orang Israel ini? Adakah orang Israel ini percaya kepada Tuhan? Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Adakah orang Israel ini mengalami mukjizat Tuhan? Pernah. 10 mukjizat dan lebih. Adakah orang Israel ini pernah mengalami kebaikan Tuhan? Pernah. Tuhan menyediakan air, menyediakan makan. Pernahkah Tuhan menjelma ataupun berserta dengan mereka? Pernah, dengan awan dan memimpin mereka. Jadi orang Israel ini pernah mengalami kebaikan Tuhan, pernah menerima karunia dari Tuhan, pernah mengalami dan juga mengenal siapa itu Tuhan Allah. Tapi pada akhirnya, dia ada seorang pun, melainkan 2. Dia ada seorang pun dari generasi ini masuk ke tanah perjanjian. Dalam petikan yang lain sebelum ini juga katakan, dia ada satu pun orang Israel ini masuk dalam hadir Tuhan ataupun rehat Tuhan. Walaupun mereka mengenal siapa itu Tuhan. Jadi di sini bila kita mengaitkan peristiwa ini dengan hari ini juga. Sebelum itu, apa masalahnya? apa masalahnya? Dia dapat masuk ke tanah perjanjian. Dia dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Apa masalahnya? Sebab pada mulanya sudah ada satu hati tidak percaya. Ada satu hati yang keras. Sejak dari mula. Dan itu sebabnya dia dapat masuk.
Walaupun mereka telah mengalami segala-galanya, mujizat Tuhan, karunia Tuhan, semuanya, mereka tidak dapat masuk. Sebab apa? Sebab ada kekerasan hati. Sebab ada hati yang tidak percaya. Jadi kalau kita melihat hari ini, kalau kita tidak terjaga-jaga ini, kalau kita tidak mengambil perhatian ini juga akan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Kita boleh mengalami hadir Tuhan. Kita mungkin boleh menjadi seorang pemimpin yang berkebolehan, yang boleh khotbah, yang boleh pemimpin kumpulan kelompok sel. Kita boleh menjadi seorang yang melayani, kuat melayani. Tapi kalau kita ada kekerasan hati, hati yang tidak percaya, dari mulanya masih ada satu perasaan tidak percaya ini sangat bahaya. Sebab kekerasan hati ini akan menyebabkan seseorang murtad dan nafikan Tuhan Yesus. Walaupun mereka pernah melayani, walaupun mereka pernah mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, walaupun mereka pernah dengan hati yang berkobar-kobar ini untuk melayani Tuhan, tapi ada kekerasan hati, ada tidak kepercayaan, dan ini akan menyebabkan seseorang murtad. Dan bila seseorang ini murtad, seperti Injil di sini katakan, firman Tuhan katakan, dia mungkin seseorang itu dibawa balik dalam pertobatan. Jadi hari ini, bila kita berjalan kepada kematangan ini, mari kita dengan sepenuh hati yakin, sepenuh hati percaya, supaya hati sedia untuk belajar, sedia untuk menerima. Jangan ada satu pun kekerasan dalam hati. Jangan ada satu pun hati yang tidak percaya. Bila kita berjalan kematangan ini, semua ini tidak akan terjadi. Sebab kita percaya. Sebab kita hati untuk belajar. Jadi hari ini, mari kita diingatkan sekali lagi. Supaya hati kami ada satu keinginan selalu untuk belajar, selalu untuk mengenal Tuhan Yesus, selalu untuk menerima, memperlengkapkan diri kami, supaya kita beralih daripada susu, berpindah kepada daging, dan menuju berjalan dalam kematangan, supaya hidupmu ada satu penebusan yang baru, supaya hidup saya juga ada satu penebusan yang baru. Saya nak cabar kepada kita semua, bagi kami yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun, yang sudah 15 tahun, sampai sudah masanya hari ini untuk bangkit dan melayani Tuhan. Sudah tiba masanya untuk kamu bangkit untuk memimpin, bangkit untuk melayani, supaya melalui hidupmu Tuhan, karunia Tuhan ataupun orang lain dapat menerima karunia Tuhan melalui hidupmu. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami juga, kami bersyukur sebab firman-Mu memberi satu dorongan, satu amaran kepada kami supaya kita terus ada satu keinginan untuk belajar, keinginan untuk berjalan ke arah kematangan ini. Tuhan, saya berdoa supaya kuatkanlah hati kami, kuatkanlah keyakinan kami, kuatkanlah asas kepercayaan kami, supaya di atas sekali satu pun yang dapat menggoncangkan iman kami. Biarpun apa-apa yang akan melanda, di atas satu pun yang akan menggoncangkan iman kami.
Tuhan, saya berdoa supaya kita selalu ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk memperlengkapkan diri kami, supaya kita akan menuju ke arah kematangan. Dan biarlah hidup kami menjadi satu berkat, satu penembusan yang baru dalam hidup, yang akan memberkati orang lain. Tuhan, kami bersyukur, dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kau mengurapi kami, bahkan Kau memberkati kami Tuhan. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, hanya bagi-Mu. Tuhan Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku, hanya untuk-Mu. Ini jiwaku, hanya bagi-Mu. Tuhan Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Kami mau mengikuti Engkau
seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita sekarang sediakan hati kami untuk menerima karunia dari Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dan kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, mengampuni kamu, dan membebaskan kamu dari segala dosa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus Pelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam, Tuhan Yesus dikhianati. Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, sedang mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Karunia Allah untuk jemaah Allah, tekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan
Marilah kita berdoa seperti yang telah diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus Penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan kedudukan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta kamu dan tinggal setelah kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan lainlah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
ada bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan